Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Hehehehe. Bab 951 sampai bab 955. Untuk apa? Mu Qianji memegangi Omi. Dan tidak terlalu jauh setelah dia masuk, seorang pria kuat dari alam kesatuan sedang mengemudi keluar. Apa yang Anda lakukan? Siapa yang menyuruhmu masuk ke rumah Tuan Yujens? Mu Qianji berkata dengan acuh tak acuh. Di mana Yujens? Apa yang Anda? Saya bertanya kepada Anda mengapa kamu masuk ke rumah Yujens. Sudahlah siapa aku? Aku hanya menyuruhmu mengeluarkan Eogens di sini sekarang. Atau jangan salahkan aku karena maksud kasar. Berdengung, setelah mengatakan itu, pedang Mu Qianji mengurung, memotong rambut pihak lain dalam sekejap mata. Pihak lain gemetar dan tidak mengatakan apa-apa. Segera kembali ke halaman belakang untuk menyampaikan pesan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dengan wajah marah. Orang macam apa? Berani menimbulkan masalah di rumahku. Orang tua itu berkata dengan marah. Berdengung. Detik berikutnya, pedang tergeletak di sepanjang pandang. Mu Qianji berkata dengan dingin. Ini adalah adik laki-lakiku. Dia menderita pembalikan mental, sehingga menyebabkan otaknya merosot. IQ-nya saat ini hanyalah seorang anak berusia beberapa tahun. Kamu menyembuhkannya. Jika kamu tidak bisa, aku akan membunuhmu. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Yujens sangat marah. Tetapi pisau dengan dicontohkan. Dia adalah seorang penyembuh dan tentu saja tidak dalam seni bela diri. Belum lagi bahwa Mu Qianji masih merupakan tingkat penyelesaian alam persatuan. Mu Qianji sekarang berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Jangan menantang kesabaranku. Bunuh kamu. Aku masih bisa menemukan penyembuhan lain melewatimu. Dan kamu hanya memiliki satu kehidupan. Fiu. Yujens menarik napas dalam-dalam dan menggunakannya untuk menandakan pria yang berdiri di sekitarnya. Seolah mengisyaratkan bahwa pria itu akan memindahkan bantuan. Ini adalah ibu kota kekaisaran tanpa bulan. Ada banyak orang kuat. Bahkan raja seluas tanpa bulan tinggal di sini. Jadi selama dia bisa bergerak membantu, membunuh Mu Qianji akan mudah. Namun, Mu Qianji langsung melihat apa yang Eogens coba lakukan. Aduh, detik berikutnya. Pria itu jatuh. Apakah kamu ingin dia pindah bantuan? Jangan berfantasi. Kamu hanya perlu memperlakukan saudaraku dengan jujur sekarang. Tidak ada cara kedua. Hanya saja, Yujens menghela napas dan segera mendiagnosis Don Zixin. Sekitar setengah jalan melalui diagnosis. Masalah kakakmu terlalu rumit. Otak seharusnya menjadi bagian tersulit. Jadi aku tidak bisa mengobatinya. Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa menyembuhkannya. Tapi aku bisa menunjukkan jalan yang jelas. Mengatakan, Gang Willow Hijau Kota Bulan. Kakak laki-lakiku tinggal di sana. Dia pasti bisa menyembuhkannya. Serius, apakah kamu tidak tahu dari pergi ke sana bahwa keterampilan kakakku jauh melampaui kemampuanku? Dia pasti bisa, kata Eogens. Mu Qianji bingung. Dia bukan seseorang yang mudah dibodohi. Sebelumnya di kota yang hancur itu, istri pemilik kedai mengatakan bahwa tabib nomor 1 kekaisaran tanpa bulan adalah Yujens. Dan jika Yujens benar-benar memiliki saudara laki-laki yang jauh lebih kuat darinya, maka tidak mungkin bagi istri pemilik kedai, yang merupakan penduduk setempat, untuk tidak. Oleh karena itu, Mu Qianji sangat curiga bahwa Yujens ini memainkan trik konspirasi. Lagi pula, Mu Qianji telah membunuh seseorang di sini dan mengancamnya. Dan Yujens baru saja berusaha membuat seseorang bergerak membantu. Jadi kemungkinan dia memainkan trik konspirasi sekarang sangat tinggi. Tapi, masalah ini menyangkut Omi. Jadi meskipun dia curiga Yujens memainkan trik konspirasi, Mu Qianji tetap harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Nah, bawa kami ke sana. Saya tidak bebas. Saya bisa memberi Anda surat rekomendasi.
Kakak laki-laki saya pasti akan memperlakukan adik laki-laki Anda ketika dia melihat rekomendasi itu. Tidak perlu. Kamu pergi bersama kami. Ada kereta di luar. Sekarang bawa aku ke dalamnya sekaligus. Oke, Yu Jens mengangguk. Tetapi wajahnya yang tenang menyebabkan Mu Qianji bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kakak laki-laki yang lebih baik darinya. Mu Qianji memaksa Yu Jens untuk naik kereta di pintu masuk dan menuju ke suatu tempat. Di depan adalah tempat tinggal kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya memiliki profil rendah. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Hah, Mu Qianji menyenggol Eugenius dengan satu gerakan cepat. Baiklah, Yu Jens tercengang. Sepertinya tidak menyangka masih akan ada orang yang bisa melakukan metode penunjuk legendaris. Metode penunjuk yang hampir punah. Mu Qianji berkata, ikuti aku ke dalam dan menemukan kakak laki-lakimu itu. Bagus. Yu Jens mengangguk dengan sangat cepat dan tampaknya memiliki penampilan pria yang percaya diri. Dia benar-benar memiliki kakak laki-laki. Atau kakak laki-lakinya dapat sepenuhnya melonjak Mu Qianji. Mu Qianji membawa Omi bersamanya dan memasuki rumah tersembunyi di depan bersama-sama. Begitu Mu Qianji berjalan melewati pintu, dia merasakan bahwa ini sama sekali bukan tempat di mana tabib tinggal. Karena tidak ada bau obat yang sama sekali di sini. Tetapi sebaliknya ada bau beberapa ular berbisa dan binatang buas. Mu Qianji bercermin dalam hati. Memang ada penipuan di sini. Tidak heran Yu Jens begitu percaya diri. Ini adalah kediaman seorang ahli racun. Dan juga, seorang ahli racun yang sangat kuat. Tetapi sayangnya, wanita ini telah bermain dengan racun sejak lahir. Saya ingin melihat betapa kuatnya master racun ini. Mu Qianji langsung masuk. Secara umum, seseorang harus sangat berhati-hati di mana seorang master seni racun ada. Karena jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka diracuni atau bahkan bagaimana mereka mati. Namun, Mu Qianji masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Yu Jens melihat bahwa Mu Qianji masuk tanpa ragu-ragu, dia tertarik ke dalam hatinya. Kakak laki-lakiku adalah kerajaan bulan tidak pernah jatuh. Ahli racun nomor 1. Jika kamu berani datang dan mengancam dan membunuh pengawalku, aku akan meminta membayar. Setelah berjalan ke gerbang kediaman, Mu Qianji segera mencium bau di udara yang sangat sulit untuk dirasakan. Tetapi Mu Qianji adalah seorang ahli dalam bermain dengan racun. Dan trik kecil semacam ini terlalu kecil. Jalan di sepanjang pintu telah masuk ke aula kecil. Di sini ada bau lain. Bau ini dan bau yang tercium di pintu berinteraksi satu sama lain. Akan menghasilkan racun di dalam tubuh. Membuat orang lemah. Mu Qianji langsung menilai bahwa master racun ini telah menyesuaikan rasio dengan sangat tepat, menunjukkan bahwa seni racun itu luar biasa. Kakak senior, keterampilan penyembuhanmu lebih baik dariku. Bantu aku menyembuhkan seseorang. Yu Jens berteriak. Tidak lama kemudian, seorang lelaki yang sama dengan orang tuanya keluar. Tua itu mendengar suara itu. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya sedang dipaksa. Lagi pula, kakak laki-lakinya lemah dalam seni bela diri dan telah dipaksa sebelumnya. Kemudian dibawa ke sini. Dia dengan mudah membantu kakak laki-lakinya merawat orang lain. Lagi pula, dia adalah master racun nomor 1 dari tanpa bulan. Master racun lelaki tingkat 15. Meskipun memiliki tanpa bulan 2 master racun tingkat 15. Master racun tingkat 15 lainnya sama sekali tidak tingkat dia. Kakak. Seseorang telah memintaku untuk menyembuhkanmu lagi. Orang tua yang keluar tersenyum. Ya, kakak laki-laki. Wanita ini tiba-tiba datang ke pintu saya dan meminta saya untuk merawat saudara laki-laki saya. Jika saya tidak dapat menyembuhkannya, dia akan membunuh saya. Sayangnya saya tidak dapat berbuat apa-apa. Berpikir bahwa keterampilan medis kakak laki-laki lebih tinggi dari saya. Jadi saya membawa ke sini dan memohon kepada kakak laki-laki untuk membantu saya merawatnya. Hahaha. Jangan khawatir. Kakak senior akan menikmatinya dengan benar. Mereka berdua sedang bermain teka-teki di sana. Berpikir bahwa Mu Qianji tidak tahu apa-apa. Tanpa sepengetahuan mereka, Mu Qianji sudah tahu sejak dia memasuki pintu. Dalam hati, Mu Qianji berkata, baiklah.
Kalau begitu biarkan aku melihat siapa yang memperlakukan siapa. Tanpa menggerakkan otot, dia mengeluarkan pil kecil dari lengan baju bagian dalam. Dan dengan kejutan kekuatan batinnya, bau pil itu dipancarkan ke udara. Dan Mu Qianji mengeluarkan beberapa pil berturut-turut. Master seni racun di sisi lain itu, tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa struktur gas beracunnya telah dimodifikasi secara diam-diam oleh Mu Qianji dan berubah menjadi gas beracun yang telah diletakkan Mu Qianji, menyerang balik tamu-tamunya. Teknik beracun Mu Qianji jauh melampaui master racun tingkat 15 ini. Dan Omi tiba-tiba berkata, "Tua, pendeta kecil tidak memiliki kekuatan yang tersisa." Mu Qianji berkata, "Menteri kecil, ada apa denganmu?" "Kakak, menteri kecil harus duduk." Setelah mengatakan itu, kaki Omi jatuh dengan lemah ke tanah. Mu Qianji tidak khawatir. Tapi itu hanya sesuai dengan harapannya. Mu Qianji juga membayangkan pura diracuni. Ups, dan turun ke tanah. Situs web pertama m.kansu8.net. Kenapa aku tidak memiliki kekuatan? Mu Qianji berkata dengan salah. Tapi bahkan dengan penampilan palsu, dua lainnya bahkan mempercayainya dan tertawa. Yu Jenson sangat marah. "Dasar jalang. Kamu berani mengancamku dan membunuh salah satu anak laki-laki pintuku dan salah satu pengawalku. Jika aku tidak cukup pintar untuk menipumu agar datang ke rumah kakak laki-lakiku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Apakah pesan kakak laki-lakiku benar-benar penyembuh yang lebih baik dariku? Tidak. Dia adalah master racun. Master racun nomor 1 dari jarak tanpa bulan." Mu Qianji bercampur. Artifiser racun pertama yang baik dari kekaisaran bulan yang tidak pernah jatuh. Master seni racun pertama itu tertawa. "Pelacur kecil. Ini adalah nasib burukmu untuk jatuh ke dikirimkan hari ini. Aku yakin kamu masih belum tahu. Kamu terkena racun unik yang aku kembangkan. Yang disebut Smell the Wind. Sarafmu telah lumpuh total. Kamu merasa tidak berdaya. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirimu. Itu tidak berguna. Itu tidak berguna. Aku, kodok tua, bahkan bisa menghadapi orang kuat dari alam persatuan. Apalagi kamu, pelacur kecil ini. Kakak, wanita jalang kecil ini hampir membunuhku. Tidak bisa menyimpannya. Toh itu orang asing entah dari mana. Bunuh saja," kata Eogen, master racun yang disebut Toad Old Ghost itu. Namun, mengguncangnya dan tertawa. "Tidak. Akan sangat mengancam untuk membunuh. Lihat wanita jalang kecil ini. Dia sangat cantik. Jika aku masih muda, aku yakin aku akan berpura-pura. Sayang sekali membunuh seperti ini. Kenapa tidak? Tawarkan dia kepada Yang Mulia Mun Mang." Yu Jens memandang Mu Qianji dan berkata, "Yah, penampilannya memang lembut. Yang Mulia Mun Mang pada dasarnya bernafsu dan sangat terampil dalam seni bela diri. Akan lebih baik untuk menawarkannya kepadanya. Itu akan memperkuat posisi saudara-saudari kita di kota bulan sebagai hasilnya. Meskipun kami adalah master penyembuhan pertama dan master racun pertama, sangat meyakinkan bahwa kami miskin dalam seni bela diri. Sulit bagi kami untuk benar-benar diperintahkan rasa hormat dari peningkatan tenaga listrik atas itu." Hahaha, kodok tua dan Eogens tertawa keras. Tepat pada saat ini, suara Mu Qianji tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Sudah cukup tertawa. Toad Old Ghost dan Eogens tercengang. Sibuk melihat tanah di depan mereka. Di mana masih ada sosok Mu Qianji yang jatuh ke tanah. Mereka segera berbalik. Mu Qianji tidak pernah tahu kapan berdiri di belakang mereka pergi. "Kamu, bukankah kamu jatuh di depan kami? Mu Qiji, dengan seni racun kecil ini, kamu masih ingin membuangku. Dan kamu bahkan tidak melihat katimu sendiri. Itu tidak mungkin. Aku adalah master seni racun peringkat 15. Hahaha. Apakah master seni racun kelas 15 sangat kuat? Dengarkan. Nona adalah peracun kelas 16. 16 pin. 16 pin. 16 pin legendaris. Atau apa? Saya telah mengubah struktur gas beracun yang telah Anda letakkan. Dan sekarang, udara di aula ini diracuni. Dan Anda semua telah diracuni. Tetapi sayangnya, Anda belum mengetahuinya. Kamu kentut. Hahaha. Entah itu kentut atau tidak.
Lihat saja telapak tanganmu. Mereka berdua sibuk mengangkat telapak tangan mereka. Dan pada titik darah tertentu, ada tanda merah di telapak tangan mereka yang terlihat sangat menjijikkan. Ah, ini, kamu. Sebagai master racun kelas 15. Tahukah kamu? Kamu sudah memiliki waktu yang singkat untuk hidup. Tidak ada yang bisa hidup melewati 3 hari setelah diracuni olehku. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar peracun kelas 16. Sejauh yang saya tahu, di dunia ini, tidak ada yang namanya master racun tingkat 16. Bahkan penyembuh atau pebulu tangkis. Itu tidak mungkin. Mu Qianji berkata, apakah aku atau tidak berarti apa-apa bagimu? Bersiaplah untuk menerima kematian. Ah, wajah kodok tua cetak. Serta Eogens. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pencapaian wanita muda dalam keracunan ini akan jauh melampaui kakak laki-lakinya dan mencapai kelas 16 yang legendaris. Faktanya, Mu Qianji belum mencapai tingkat master racun 16 tingkat sama sekali. Namun, Mu Qianji pasti telah melampaui semua master racun tingkat 15 di dunia ini juga. Dan Mu Qianji juga percaya bahwa dia tidak perlu beberapa tahun untuk mencapai master racun 16. Mu Qianji berjalan ke arah Omi dan menamparkan punggung Omi. Omi menjulurkan seteguk darah dan kemudian mendapatkan kembali kekuatannya. Todd Old Ghost dan Eogens juga belajar untuk memberikan tepukan di bagian belakang. Tapi sayangnya, itu tidak berpengaruh. Mu Qianji berkata, Eugens, jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan. Aku memberi kesempatan untuk menyembuhkan saudaraku untukku. Aku memberi kesempatan untuk hidup. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu betapa menghargainya. Dan kamu harus mengambil salah satu nyawa kakakmu. Kamu akan mati bersama. Aku juga tidak akan membunuhmu. Racun di tubuhmu. Kamu akan mati setelah 3 hari. Luangkan waktumu untuk menikmati datangnya kematian. Tidak. Jangan pergi. Aku memohon padamu. Beri aku kesempatan lagi. Memberimu kesempatan lagi. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menyembuhkan saudaraku? Tidak. Aku sama sekali tidak mendiagnosisnya dengan benar. Dan sementara pemberontakan mental kakakmu benar-benar sombong. Bukan tidak mungkin jika kamu mencoba yang terbaik. Tolong, beri aku kesempatan untuk bertarung. Tolong. Eugens bersujud. Mu Qianji ragu-ragu dan berkata, oke, aku akan menghadiahkan penawar yang memperbarui hidup. Penawar yang memperbarui hidup ini akan membuatmu tidak mati selama 15 hari. Setelah 15 hari, kamu pasti akan mati. Terima kasih. Mu Qianji segera menamparkan punggung mereka. Mereka masing-masing dipenuhi darah. Tetapi tanda pendarahan di tangan mereka tidak hilang. Mereka merasa kecewa dan ketakutan. Hanya ada satu pertarungan yang tersisa, kata Eogen. Hantu katak tua bertanya. Jujur. Sejujurnya, seberapa yakin kamu akan melakukan hal ini? Eugens berkata dengan getir. Kurang dari 1 poin. Ah, wajah kodok tua menjadi bekas. Tanda itu. Harapan mereka untuk bertahan hidup. Kurang dari 1 poin. Bagaimana bisa begitu sulit? Kakak senior. Pembalikan roh pada anak ini sangat sombong. Saya tidak mendiagnosisnya dengan hati-hati. Saya telah mendiagnosisnya secara kasar. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat orang biasa. Meskipun saya adalah master penyembuhan kelas 15. Tetapi itu adalah sesuatu yang melibatkan saraf serta. Itu benar-benar tidak dapat Bahkan, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa dia akan tetap hidup setelah pemberontakan roh tirani seperti itu. Ini adalah bahwa dia masih hidup. Dan sekarang setelah saya sangat sulit sehingga saya berbicara omong kosong ketika saya mengatakan 1 titik harapan. Hantu kodok tua berkeringat dingin. Mu Qianji mendengar kata-kata Eogens dan berkata, jadi, kamu tidak memiliki kemampuan penyembuhan sama sekali. Kalau begitu, aku tidak ingin membuang waktuku. Kalian pergi ke neraka. Tidak, pahlawan wanita. Tolong, beri kami harapan. Aku ingin bertarung. Tolong. Baiklah. Aku akan memberikan harapan untuk bertarung. Itu juga harapan untuk saudaraku. Jika kamu tidak bisa disembuhkan, tidak ada gunanya kamu hidup. Kedua hantu tua itu ditekankan.
Apakah mereka hidup hanya untuk merawat Don Omi? Selama sisa hari itu, Yu Jens secara serius mendiagnosis Omi. Sudah sehari. Berapa lama lagi kamu perlu mendiagnosis? Dia telah menekan permusuhan dalam dirinya. Dan Yu Jens ini telah mendiagnosis Omi selama sehari dan masih mengerutkan kening. Sehingga membuat Mu Qianji merasa sangat kesal dan permusuhan di dalam dirinya semakin kuat. Di sekelilingnya, hantu tua kodok mendesak. Saudara, cepatlah dan keluarkan obatnya. Jika kamu tidak mengeluarkan obatnya, aku khawatir kita berdua akan mati. Ah, hentikan. Yu Jens mendesis kesakitan. Bahkan dia tidak memiliki satu pikiran pun. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan rencana perawatan acak. Berdengung, Mu Qianji benar-benar karena kesabaran. Tidak bisa mendapatkan satu ide perawatan pun selama sehari adalah buang-buang waktu. Jadi, pembunuhan pedang. Tunggu. Aku sudah memikirkan cara. Yu Jens sibuk berteriak. Katakan. Ke arah mana? Caranya. Memutar. Memutar adalah, Yu Jens berkeringat. Tapi tidak ada yang bisa disampaikan tentang memutarnya. Katakan. Pada saat itu, Yu Jens ingat bahwa kerajaan tanpa bulan memiliki harta karun. Ginseng 10.000 tahun. Yang bahkan raja tidak berani ambil karena itu adalah sesuatu yang enggan diambil oleh kaisar. Dan kaisar berencana untuk mengambil ginseng 10.000 tahun di masa depan ketika dia merasakan keadaan pikiran yang melampaui alam persatuan. Dan mungkin dia bisa melampaui alam persatuan dalam satu gerakan. Dengan tergesa-gesa, Yu Jens tidak punya pilihan selain berkata, saya tahu bagaimana mengobatinya. Kekaisaran tanpa bulan memiliki ginseng 10.000 tahun. Jika adik laki-laki Anda dapat mengambil ginseng 10.000 tahun ini, dia pasti akan dapat pulih. Jadi sekarang Anda harus menemukan cara untuk memasuki istana dan mencuri ginseng 10.000 tahun ini. Lalu buat obat primer dan berikan kepada adik laki-lakimu untuk diminum. Ginseng 10.000 tahun. Alis Mu Qianji terangkat. Ginseng bernilai 10.000 tahun. Ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Iya, di mana ginseng berusia 10.000 tahun? Di istana. Dikabarkan bahwa ini adalah kaisar tertinggi yang bersiap untuk mencapai alam mistis berikutnya di masa depan. Kapan? Digunakan untuk membantu. Saya bertanya kepada Anda apa yang diperlukan untuk mendapatkan ginseng 10.000 tahun ini. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi ginseng 10.000 tahun ini adalah harta nomor satu kerajaan tanpa bulan kita. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Nak, sebaiknya kamu menyerah. Bukannya aku tidak akan menyelamatkan saudaramu. Itu karena tanpa ginseng 10.000 tahun ini sebagai obat primer, sangat tidak mungkin untuk menyembuhkan Jika gadis itu bisa mendapatkan ginseng 10.000 tahun, maka aku pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan saudaramu. Bagus. Kalau begitu aku akan mencuri ginseng 10.000 tahun. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Yu Jens mengetuk ke dalam dan berkata dengan terengah-engah. Wanita bodoh. Ginseng 10.000 tahun digunakan oleh kaisar tertinggi kita. Salah satu dari 30 pembangkit tenaga listrik puncak terkuat di dunia untuk menyerang alam berikutnya. Dan Anda ingin mencurinya. Tunggu kematianmu. Mu Qianji juga tahu bahwa jika dia benar-benar ingin memasuki istana untuk mencuri harta terbesar nomor satu kerajaan tanpa bulan, ginseng 10.000 tahun, saya khawatir itu akan berbahaya. Tetapi tidak peduli seberapa berbahayanya itu, Mu Qianji akan mencurinya dan memberikannya kepada Omi untuk digunakan. Bahkan jika Yu Jens ini berbohong padanya, dia akan mencuri ginseng 10.000 tahun ini demi harapan sekecil apapun. Dengarkan aku. Kalian berdua, jaga baik-baik saudaraku. Aku akan memasuki istana untuk mencuri ginseng 10.000 tahun. Baiklah. Baiklah. Jangan khawatir. Kami pasti akan melayani saudaramu dengan baik. Jika dia memiliki kerusakan, atau tidak puas dengan cara apapun, aku akan membunuh kalian semua secara setara. Bagus. Mu Qiancheng berkata kepada Omi. Menteri kecil, tunggu aku di sini. Kakak akan pergi dan membawa kembali ginseng 10.000 tahun untuk menyembuhkanmu. Dan aku akan kembali dalam 3 hari. Kakak, aku juga ingin pergi. Menteri kecil tidak ingin berada di sini. Jadilah baik. Kakak tidak bisa membawamu bersamanya.
Kamu bermain di sini. Mereka tidak berani berbohongmu. Jika mereka menggertakmu atau berpura-pura tidak bahagia, kembali dan beritahu saudara perempuan. Dan dia akan membunuh mereka. Jadilah baik. Aduh, kalau begitu kakak pergi. Mu Qianji menyalakan Eogens dan Olotot Ghost dengan peringatan. Kedua tubuhnya sedikit gemetar. Setelah Mu Qianji pergi, kedua hantu tua itu merasa lega. Hantu tua kodok sibuk bertanya. Keinginan. Semoga ginseng 10.000 tahun benar-benar menyelamatkan otak orang bodoh ini. Kakak senior. Bagaimana saya tahu? Tidak memungkinkan Anda melihat bahwa iblis wanita hanya ingin membunuh kami. Saya sedang terburu-buru dan tiba-tiba teringat salah satu dari 5 harta dunia yang menakjubkan. Ginseng 10.000 tahun. Dan kemudian saya sedang terburu-buru dan membiarkan iblis wanita mencurinya. Jadi kami akhirnya melepaskan diri untuk saat ini. Jika kita tidak menipunya, kita pasti sudah mati. Iblis wanita itu memasuki istana untuk mencuri ginseng 10.000 tahun. Pasti tidak akan ada jalan kembali. Tapi, racun kita belum dihilangkan. Selain itu, bagaimana jika dia kembali hidup-hidup dengan ginseng 10.000 tahun? Pada saat itu, Anda berbohong kepadanya bahwa itu dapat disembuhkan juga akan terungkap. Yu Jens berkata dengan sedih. Jika dia benar-benar kembali hidup-hidup dengan ginseng berusia 9 tahun, maka mari kita bicara. Meskipun saya hanya mengatakan apa yang saya yakini. Tetapi ginseng berusia 9 tahun. Itu adalah salah satu dari 5 harta dunia yang menakjubkan. Mungkin, kucing buta itu bertemu dengan tikus mati dan benar-benar menyembuhkannya. Sayangnya, kita hanya perlu melihat apa yang diinginkan surga nanti. Kuharap 5 harta karun menakjubkan dunia yang terkenal ini benar-benar dapat menyembuhkan otak orang bodoh ini. Tapi sayang sekali, salah satu dari 5 harta ginseng menakjubkan langka 10.000 tahun yang begitu berharga. Membawa ke orang bodoh ini untuk dimakan. Itu benar-benar pemborosan yang dibagikan. Bahkan kaisar tidak akan mau mengambilnya. Akan sangat bagus jika itu diberikan. Setidaknya itu bisa membuat beberapa lusin tahun lebih muda. Itu adalah tonik yang hebat dalam tonik yang hebat. Eogens tampak berdaging untuk sementara waktu. Di dunia ini, ada 5 harta karun utama yang menakjubkan. Dan ginseng 10.000 tahun kekaisaran bulan adalah salah satunya. 5 harta yang menakjubkan ini mengumpulkan esensi matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Apa sebenarnya efeknya? Juga tidak mungkin untuk mengatakan. Lagi pula, tidak ada yang berseliweran dalam kenyataan. Hanya untuk melihat dalam catatan sejarah bahwa seseorang telah berselingkuh sejak lama. Efek itu sangat besar. Lelaki tua yang berbaring beberapa puluh tahun lebih muda adalah perubahan paling langsung. Omi tiba-tiba berkata, saya ingin bermain game. Hantu tua kodok mencibir. Bodoh. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan memotongmu sampai mati. Jika bukan karena kamu bodoh, aku tidak akan melakukan kejahatan hari ini. Aku ingin bermain game. Kalian berpura-pura menjadi anjing untuk aku bermain. Cepatlah. Yoho. Dan mari kita bermain anjing. Apakah aku ingin berperan sebagai kakak iparmu? Apakah kamu ingin menunggangi adikmu? Omi menunjuk kedua hantu tua itu dan berkata, baiklah. Kamu tidak mendengarkanku dan mendengarkanku. Ketika adikku kembali, aku akan membayangkan. Hahaha. Bodoh. Kamu bahkan tidak tahu apakah adikmu masih bisa kembali hidup-hidup. Kami belum menemukanmu untuk mengeluarkannya. Dan kamu masih di sini untuk memprovokasi kami. Kakak senior. Mengapa kita tidak memberi pelajaran kepada orang bodoh ini dan mengeluarkan kemarahan ini? Kalau iblis wanita itu kembali hidup-hidup, kita akan menggunakan teknik tidak meninggalkan jejak. Aku akan membiarkan drilling heartworm menjangkau ke dalam tubuhnya dan menyiksanya dengan kejam. Baiklah. Kakak senior akan melihatnya. Hantu katak tua itu tiba-tiba mengeluarkan cacing seukuran jarum dan benang. Memandang Omi dan berkata, bocah bodoh, nikmati rasa cacing yang menembus jantung. Omi memancarkan. Beraninya kau mengungkapkanku. Tapi menteri kecil tidak begitu mudah untuk dibuli. Saudari mengatakan kepada menteri kecil. Jika ada yang menggangguku, pukul dia dengan pisau. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. View.
Tang Zidun mengeluarkan pisau dan melemparkannya ke hantu katak tua itu. Ah, detik berikutnya, hantu katak tua itu menjerit. Telapak tangan yang memegang serangga bor jantung terbelah menjadi dua, tepat dari tengah jari tengah, dan pecah sampai ke persahabatan tangan. Darah tiba-tiba berkobar, dan hantu katak tua itu mengeluarkan raungan pembunuh babi. Ah, Eogens juga bodoh. Dia sepertinya bisa membayangkan betapa sakitnya kakak laki-lakinya. Omi berkata, "Mari kita lihat apakah kalian masih berani mengucapkan pelayan kecil." Ah, hantu katak tua jatuh ke tanah dan kebahagiaan. Eogens sibuk berjalan dan berkata, "Bingung, kakak senior. Meskipun aku tahu itu menyakitkan, tidak terlalu buruk sampai kamu dipasarkan guling di tanah, kan? Kakak, pergi dan bantu aku mengeluarkan bel penarik serangga. Cacing jantung bor. Itu menggali ke dalam tubuhku. Ah, itu menyakitkan." Ternyata Omi baru saja mematahkan telapak tangan menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Dan drilling heartworm yang dia pegang untuk mengambil kesempatan untuk memecahkan ke dalam tubuhnya sendiri. Old Todd Ghost harus menanggung tidak hanya rasa sakit di telapak tangan yang pecah menjadi dua bagian, tetapi juga rasa sakit dari drilling heartworm. Setelah cobaan yang menyakitkan, cacing jantung pengeboran di tubuh Todd Old Ghost akhirnya keluar. Dan luka di tangannya sembuh. Lagi pula, ada penyembuh kelas 15 di sini. Omi memotong pinggangnya dan berkata, "Cepat katakan, apakah kamu masih ingin menyampaikan menteri kecil?" Janggut marah Todd Old Ghost dan Eogens gemetar. Pada akhirnya siapa yang menghancurkan siapa sekarang? Mereka berdua telah mengutuk. Dia sial. IQ terdegradasi seperti ini. Masih sangat mampu bertarung. Pada akhirnya monster macam apa? Cepat katakan. Masih berani-berani melawan punggawa kecil itu. Jangan berani-berani. Kedua iblis tua itu berkata sangat tidak senang di dalam. Kalau begitu apakah kamu ingin mendengarkan kata-kata menteri kecil itu? Kedua hantu tua itu menggigit gigi mereka dan sangat banyak berkata. Ya, keduanya tampaknya tidak dapat mengangkat kepala. Terlalu berkeringat untuk diganggu seperti ini oleh orang bodoh yang IQ-nya hanya dari seorang anak kecil. Jika tersiar kabar, mereka sendiri akan terlalu malu untuk mengklaim bahwa mereka adalah peracun nomor satu dan penyembuh nomor satu dari wilayah tanpa bulan. Bagus. Sekarang, bermainlah dengan menteri kecil. Kalian berdua berpura-pura menjadi anak anjing. Dan siapapun yang tidak terlihat seperti itu, menteri kecil akan memukulinya dengan pisau. Oh, kedua iblis tua itu berteriak. Berpikir bahwa iblis itu telah pergi dan bisa bernapas lega. Tetapi aku tidak menyangka bahwa iblis kecil ini bahkan lebih buruk, dan akan menggunakan pisau jika dia tidak setuju. Setelah setengah hari bermain, kedua hantu tua itu memar dan babak belur. Untungnya ada tabib kelas 15 di sini. Atau mereka akan mati kehabisan darah. Saat ini, Mu Qianji bercampur dengan barisan pelayan istana. Dan, dengan menggunakan teknik menyihir, Mu Qianji telah melakukan penyelidikan awal. Ginseng 10.000 tahun disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Tempat yang hanya diketahui oleh kaisar tertinggi dan raja. Mu Qianji mulai duduk dan memikirkan di mana tempat tersembunyi ini berada. Jika saya adalah kaisar tertinggi kerajaan tanpa bulan, maka saya pasti tidak akan menyembunyikan ginseng 10.000 tahun yang begitu berharga di sisi saya. Jika seseorang datang untuk mencurinya, menyembunyikannya di sisi saya akan menjadi yang paling berbahaya. Di mana tempat teraman dan paling tak terduga untuk menyembunyikannya? Mu Qianji berpikir dengan keras. Mu Qianji hanya bisa menanyakannya sampai saat ini. Karena, tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, tempat tersembunyi ini hanya akan diketahui oleh raja dan kaisar tertinggi. Dan tidak ada cara untuk mengetahuinya lagi kecuali untuk langsung bertanya kepada mereka berdua. Mu Qianji berkata, tersembunyi di dalam istana. Kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Berusia 10.000 tahun ginseng yang sangat berharga. Itu pasti akan didambakan oleh banyak orang. Bersembunyi di istana. Jika orang yang kuat datang untuk mengintip, itu juga tidak aman. Lalu, di mana tepatnya mereka akan bersembunyinya? Tepat pada saat ini, dua pelayan istana lewat tidak jauh. Dan salah satu dari mereka berkata, akan ada upacara dalam beberapa hari.
Dan para petinggi telah diperintahkan agar pemakaman kerajaan harus diperbaiki dengan cepat dan menyeluruh. Mendengar ini, mata Mu Qianji berbinar. Benar, bersembunyi di pemakaman kerajaan. Kemungkinan ini agak tinggi. Pemakaman kerajaan. Tidak di dalam istana. Tetapi juga tidak terlalu jauh. Sehingga dapat menjadi tak terduga dan juga dilindungi tepat waktu. Haha. Royal Mausoleum. Aku harus pergi ke tempat ini sekarang dan mencarinya. Mungkin, sangat bersinar di Royal Mausoleum. Mu Qianji sangat gembira. Orang biasa tidak akan mengira bahwa ginseng berusia 10.000 tahun yang begitu berharga akan disembunyikan di kuburan. Mu Qianji segera meninggalkan istana dan langsung menuju pemakaman kerajaan. Pemakaman kerajaan tidak memiliki banyak penjaga selain beberapa penjaga. Dan selain itu, kekuatan Mu Qianji tidak lemah. Jadi rata-rata orang tidak akan mengharapkan siapapun untuk datang ke kuburan, yang merupakan tempat di mana leluhur dari generasi sebelumnya dimakamkan. Pemakaman kerajaan berada di sudut barat laut istana, sekitar beberapa kilometer jauhnya dari istana, di atas bukit kecil. Satu kuburan di bukit kecil itu mencapai ratusan meter persegi, dan setiap kuburan dibangun sebagai villa mewah orang mati. Di permukaan, itu tampak seperti hanya satu makam mewah, tetapi Mu Qianji tahu bahwa di bawah setiap makam, ada ruang besar, setara dengan ruang bawah tanah, tempat peti mati disimpan, serta beberapa benda pemakaman dan bahkan beberapa orang yang hidup untuk menemani mereka. Jika ginseng 10.000 tahun kekaisaran bulan abadi benar-benar tersembunyi di pemakaman kerajaan, maka itu harus disembunyikan di bawah salah satu kuburan, tempat yang pasti sangat rahasia. Mu Qianji menyedot seluruh kuburan. Setidaknya ada beberapa ratus kuburan. Yang mana di antara mereka yang memiliki ginseng 10.000 tahun yang terkubur di bawahnya. Itu adalah masalah. Selalu tidak mungkin untuk menggali setiap kuburan dan pergi ke tanah untuk melihatnya. Akan mudah ditemukan dengan begitu banyak gerakan. Dan karena disembunyikan di sini, tidak ada keraguan bahwa Raja Kekaisaran Bulan, serta Kaisar tertinggi, akan selalu secara sadar memperhatikan sisi ini. Tetapi kesadaran mereka, di mata orang lain, harus menjadi tidak sadarkan diri lagi. Atau itu akan menarik perhatian orang lain. Mu Qianji cukup pintar. Dan segera berkata, tidak mungkin ratusan kuburan di sini memiliki ginseng berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di bawah tanah. Ini karena, jika seseorang menggeledah tempat ini, mereka pasti akan mengangkat setiap makam untuk mencarinya. Jadi jika aku adalah mereka, untuk berjaga-jaga, aku akan bersembunyi di beberapa tempat yang paling tidak mencolok di sekitar kuburan. Tetapi tempat yang paling tidak mencolok ini adalah salah satu tempat termudah bagi seseorang untuk secara sadar menyadarinya. Di mana tempat yang paling tidak mencolok di sini? Mu Qianji bersembunyi di atas pohon dan mengamati seluruh kuburan. Ratusan kuburan itu jelas merupakan tempat yang paling mencolok. Saat Mu Qianji mengamati sekeliling kuburan, dan tiba-tiba, ada tempat yang menarik perhatian Mu Qianji. Tempat itu adalah tempat paling kotor. Ada beberapa lilin dupa, kertas perak, dan beberapa persembahan berserakan di sana. Setiap hari, kuburan itu memiliki orang khusus yang datang untuk membersihkannya, mempersembahkan dupa, dan mengirim persembahan. Hal yang menarik perhatian Mu Qianji bukanlah bahwa tempat ini dipenuhi dengan pertunjukan, melainkan, tempat ini tepat di depan beberapa aula istana beberapa kilometer jauhnya. Setiap sudut aula istana itu bisa ditampilkan ke sini sekilas. Mu Qianji berkata, jika tebakanku benar dan tersembunyi di kuburan, maka tempat ini pasti tempat yang paling mungkin untuk bersembunyi 10.000 tahun ginseng. Keduanya berada di dalam kuburan, yang tidak diharapkan orang saat ini. Tetapi juga di lokasi pemakaman yang paling tidak mencolok dan beberapa kilometer jauhnya di mana istana masih dapat memantau dengan baik. Tempat apa yang lebih baik untuk menyembunyikan ginseng 10.000 tahun daripada di sini? Ya, tidak ada tempat yang lebih baik dari yang ini. Tersembunyi jauh di dalam hutan yang jauh dari istana. Kalau-kalau seseorang secara tidak sengaja berpapasan. Ini jelas bukan risiko yang harus diambil. Disembunyikan di istana. Jika orang lain datang untuk menyerangnya, tempat pertama yang akan mereka pikirkan adalah di sini. Mu Qianji tampak yakin bahwa tempat ini
9 dari 10. Benar-benar tersembunyi ginseng 10.000 tahun. Sekarang, itu hanya masalah menunggu larut malam jatuh. Dan larut malam, Mu Qianzu akan bergerak. Larut malam, Mu Qianji mengenakan pakaian malamnya, menuju ke kuburan. Beberapa burung gagak berkeliaran mati-matian di suatu tempat, menambahkan sedikit kengerian ke kuburan yang gelap dan tak kenal ampun. Dan seluruh kuburan juga terasa menyeramkan. Swoosh, Mu Qianji menunjuk tangan. Beberapa daun diayunkan dan membunuh burung gagak itu. Mu Qianji berhati-hati. Bagaimana jika gagak ini dibor? Oleh karena itu, lebih aman untuk membunuh beberapa burung gagak itu. Faktanya, Mu Qianji benar-benar menebak dengan benar. Burung gagak itu benar-benar terlatih. Dan begitu Mu Qianji memasuki kuburan, burung gagak itu mulai memberontak. Apa yang Mu Qianji tidak tahu adalah bahwa gagak yang baru saja dia bunuh hanya beberapa dari mereka. Ketika Mu Qianji baru saja memasuki kuburan, beberapa burung gagak lainnya sudah terbang menuju istana. Sayangnya, Mu Qianji tidak mengetahuinya. Mu Qianji segera bergerak dan memegang tumpukan. Tebanglah tempat sampah kurban itu berada. Ledakan, tanah bergetar. Dan Mu Qianji segera merasa ada batu besar yang menghalangi bagian bawah. Benar-benar ada sesuatu yang salah. Tempat yang bagus untuk menumpuk sampah. Mengapa Anda mengubur batu tebal? Saya khawatir sulit untuk masuk ke sini. Namun, Mu Qianji tidak gelisah karena ini semua sesuai dengan harapan Mu Qianji. Mu Qianji sudah menduga bahwa pasti ada batu yang sangat keras dan sangat tebal yang menghalanginya. Oleh karena itu, Mu Qianji membuat keputusan cepat dan mengeluarkan sebungkus besar sesuatu dari pakaian tidurnya. Ini adalah bahan peledak. Paket besar bahan peledak ini cukup untuk menguraikan batu besar itu sekaligus. Dan kemudian, begitu hancur, Mu Qianji bisa menamparnya. Tentu saja, bahkan jika dia tidak menggunakan bahan peledak, Mu Qianji masih bisa menghancurkannya. Tetapi, itu akan memakan waktu lebih lama. Dan juga menghabiskan kekuatan internalnya. Jika peringatan bulan tidak pernah jatuh diingatkan, itu akan lebih dari cukup. Saat ini, di istana, Gaga, dukun, beberapa burung gagak terbang di atap aula istana kerajaan, berderak dan berdesak-desakan. Di dalam aula istana, seorang lelaki tua pada awalnya tidak menyadarinya. Tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadarinya. Tidak baik. Itu pasti seseorang yang membobol mausolem larut malam. Pria tua ini, yang telah didirikan dan sudah tertidur, adalah Raja Kekaisaran Tanpa Bulan, Mun Mang. Dan di bawah tanah, meskipun sangat dalam di bawah tanah, seorang lelaki tua dengan wajah pucat juga membuka matanya sekaligus. Dan di detik berikutnya, lelaki tua ini menggelinding ke tanah dan kemudian melarikan diri ke mausolem beberapa kilometer jauhnya. Ledakan di kuburan. Ledakan keras dibuat, dan sekantong besar bahan ledakan meledak. Sayangnya, itu tidak meledak. Namun, retakan telah muncul. Mu Qianji menamparkan. Dan tiba-tiba, batu besar itu terbelah menjadi 5 bagian. Dan seluruh tubuh Mu Qianji juga segera membuat lubang di bawah batu. Rongga itu sedalam sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Dan baru kemudian Mu Qianji menemukan bahwa rongga itu, pada kenyataannya, digali dari batu besar mentah. Yang mengarah pada fakta bahwa semua sisi harus memecahkan batu tebal untuk memasuki rongga. Bersembunyi, Mu Qianji cukup cerdik untuk membawa bahan peledak. Atau tidak akan mudah untuk masuk. Di tepi rongga, kuburan di dalam batu, ada sebuah kotak. Kotak ini terlihat berkualitas sangat tinggi. Setidaknya tidak perlu khawatir terkorosi oleh udara. Mu Qianji tidak punya waktu untuk membuka kotak itu dan memverifikasi apakah itu ginseng berusia 10.000 tahun. Namun, itu sudah ada di sini. Anda hanya dapat mengambil kotak ini jika Anda membuka kotak itu. Serta jika Anda tidak membuka kotak itu. Jadi mengapa membuang waktu untuk membukanya? Sehingga memberi peluang musuh yang meningkat untuk mengukur. Mu Qianji mengambil kotak itu dan memindahkannya ke tanah dalam flash mata. Ledakan. Begitu Mu Qianji menekuk ke tanah, serangan telapak tangan yang kuat tiba-tiba terbang di udara.
Itu dari seorang pria kuat yang berada beberapa kilometer jauhnya. Orang yang datang dari beberapa kilometer jauhnya dengan serangan telapak tangan ini adalah kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan yang terkenal. Layak menjadi salah satu dari 30 puncak terkuat di seluruh dunia. Masih sangat kuat bahkan dari jarak beberapa kilometer. Wah, Mu Qianji hanya merasakan tubuhnya seringan bulu. Dan tiba-tiba terbang ke kejauhan. Kehampaan itu adalah serangan telapak tangan dari jarak 1 kilometer. Jika dekat, maka dia pasti akan mati. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.